Serius. Kita udah siapin semua. Itu 15 menit sebelum misa OBS gue crash. Waduh. Kita tengah-tengah misa modem mati ya. Ingat gak lu? Serius lu? Iya, untung udah ekaristi, tinggal berkat penutup aja hilang. Asiknya gitu ya, orang anak Tuhan gitu tuh. Kalau ngeliat masalah, malah justru malah tambah kreatif ya. Apa kabar? Terserah. Baik, Bos. Hah? Baik ya. Baik. Dion, baik Dion. Baik. Kita mau baik aja lah. Iya. Ini habis long weekend ya, baik dong moodnya ya kan. Oke, jadi intinya gue ngundang kalian ini kita mau ngomongin nih sebagai master of OBS ya katanya ya, kata si Ray sama Suhandi tuh katanya belajar sama kalian katanya. Nah, Bos Michal tuh. Nah itu dia, nanti gue bilang juga Bos. Mereka itu lebih jago dari kita sekarang. Oh, jadi mereka tuh pura-pura ya? Iya, makanya. Waduh, berarti. Nanti kita bahas lah. Ya, saya merasa ditipu berarti di Obaja kemarin nih. Oh, ini udah di-record ya? Waduh, bahaya. Udah kali. Aduh, tapi belum masuk kan? Nanti dipotong ini. Bisa di-cut ya. Ini tergantung fulusnya. Ntar gue masukin sumbangan KKI lah. Kenalan dulu dong. Kalian nih siapa sih? Dion siapa? Michel siapa? Silakan, monggo. Siapa yang mau duluan? Ini mau dibuka dulu atau gimana? Enggak, ini udah langsung aja mulai. Kalau enggak ntar obrolannya kepanjangan. Oh gitu ya? Iya. Jadi nggak jadi yang kayak tadi dong? Rio, nggak jadi nih? Boleh, lu kalau mau mulai gue mau lihat dong, mau denger coba lu opening gimana? Iya, silakan. Halo Sobat KKI, selamat datang di Obaja kali ini. Obrolan senja bersama saya dan Dion. Berhubung Peter Sanjaya, sang host, sedang berhalangan saat ini, maka kita take over kali ini Obaja untuk KKI. Silakan Mas Dion. Bagus juga openingnya, Cel. Iya, boleh nih kayaknya nih. Kayaknya next Obaja dia yang nge-host kayaknya ya. Kagak lah. Oke, thanks. Thank you Peter udah ngundang kita by the way. Sama-sama ya, thank you udah mau datang nih. Kalian berdua di Obaja mau sharing cerita-ceritanya. Ya, sama-sama. Kenalan. Terima kasih kesempatan ya. Oke. Perkenalan dulu jadi nih. Iya ini. Dion dulu lah, dari Dion dulu lah perkenalannya. Jangan dong. Silakan Dion. Ya udah, gue duluan ya. Saya Dion. Saya itu tugasnya cuma bisa melayani Michel sebenarnya di dalam tugas Voxel. Michel mau minta apa, gue layanin deh. Gitu. Si Michel bos ya berarti nih. Saya minta mobil dia kasih. Saya minta duit dikasih juga sama Dion. Gaji. Lu dari wilayah mana nih, Dion? Gue dari wilayah Yohanes. Udah berapa lama di Melbourne? Di Melbourne dari tahun 2013. 2013 tahun ya. Kok malah duluan gua? Iya. Kirain lu lebih lama dari gua. Enggak, kita baru kita. Oh, oke. Gitu. Sebelumnya di Sydney setahun. Oh ya, jadi gue pertanyaan gue ganti. Lu udah berapa lama di Australia deh? Iya, itu dari 2011 lah. 2011. Iya. Sama berarti sama gue. Iya. Sama ya. Sama gue Maret 2011. Lu bulan apa? Oh, Juni. Ya, sama gue juga 2012 kalau gue sama berarti. Beda ya itu ya. Beda setahun, sorry. Sama mananya nih gue Maretnya apa mananya? Gue Maret deh, Juni. Lu bulan apa? Gue bingung. Sama 2012. Beda ya, beda setahun. Iya. Agustus kalau gue 2012 mendarat. Nah kan beda semua. Bulannya beda, tahunnya beda. Lu mana samanya? Kacau. Dari wilayah Yohanes. Waktu lu pertama ke Melbourne langsung ke tinggal di East ya? Enggak, pertama kali gue tinggalnya di Kensington. Aduh, gue nggak tahu di mana ini. Jadi lebih banyak main ke wilayah Angela sama Maria malah. Ke Point Cook waktu itu. Kensington, gue nggak inget di mana. Nah, Kensington di yang Palace itu Palace. Iya, balapan kuda itu loh. Aduh. Nggak tahu nggak tahu. Gue kira sebelah sono tuh, yang maksudnya North. Gue kira salah ternyata ya. Itu masih West ya? Masih di City itu. Oh, Flemington. Iya, dekat-dekat situlah. Iya.
dekat situ nggak jauh. Mainnya jauh bener sampai ke West. Wah, karena kita Wilayah Angela kenalnya sama orang-orang West. Kalau waktu Mara, itu hmm, di Yohanes sebagai apa? di Yohanes bukan sekarang lagi melayani sebagai koordinator wilayah Koordinator Yohanes. wilayah Yohanes. Iya. Pusing nggak di sana? Hah? Pusing nggak? Ya lumayan lah. Lumayan. Membernya ada berapa di sana yang terdaftar? Kita nggak ada pendaftaran sih ya. Jadi membernya terbuka sebenarnya untuk umum. Enggak, maksudnya populasinya buat wilayah Yohanes itu ada berapa keluarga? Selama ini sih belum terdaftar. Nanti Belum pernah datanya. ya? Gantian, Michel. Silakan Michel. Oke, kalau saya kebetulan saya pembantu liturgi di koordinator Boksil, di Boksil. Ini jabatan apa ini? Pembantu liturgi. Iya, pembantu liturgi. Jadi kita sebetulnya saya dan Dion itu koordinator Boksil juga selain koordinator wilayah. Jadi saya koordinator wilayah Teresa juga kebetulan. Terus kita juga di KKI Melbourne itu kita bantu untuk koordinator di Boksil. Jadi kalau ada misa, ada orang butuh misalkan ada misa funeral atau apa, kita coba bantuin booking, kita coba bantuin persiapan misa segala macam. Oh, maksudnya koordinator handle tukang buka pintu gereja ya? Betul. buka pintu dan buka pintu dan tutup pintu. Habis itu kita sebetulnya tengah-tengah kita pulang. Oh gitu, nggak ikut misa? Enggak, cuma buka sama tutup aja. Aduh, tapi gue ngeliat lu tuh megang-megang kamera kemarin-kemarin. Oh iya, itu karena kita harus live stream. Nah, itu dia yang lagi mau Kalau dibahas. live stream kita pulang. Oh, jadi waktu nggak ada live streaming cuma buka aja ya? Cuma buka tutup. Nah di tengah-tengah kita pergi ke McDonald kayak kemana? Shopping. Ngopi-ngopi ya. Aduh. Enggak lah, serius. Ya kita biasa kita buka. Jadi sebelum umat datang kita buka. Biasanya kita datang, kalau dulu kan misa Boksil itu mulai jam 10:30 ya, Dion ya? 11. Jam 11 ya, sorry, jam 11. Jadi kita datang sekitar jam 9, kita siap. Ini sebelum live stream ya? Sebelum live stream ya? Oh, 9:30 ya biasa ya? Iya. Karena kita nggak perlu live stream, jadi kita dulu kalau misa biasa, kita datang 1,5 jam sebelum, kita buka. Nanti ada yang mau latihan core, ada yang mau latihan baca segala macam putra altar, bisa sebelum misa. Nah, nanti aku sama Dion tuh biasanya, saya sama Dion tuh yang biasanya yang nyiapin hosting, nyiapin air, nyiapin semua perlengkapan misa lah. Jadi ada lilin, ada segala macam. Okay. Nanti setelah misa, kita biasanya dulu kan kita ada kumpul-kumpul di Boksil. Biasanya kalau setelah misa di hallnya di belakangnya di belakang, betul. Nah, biasanya setelah orang-orang selesai, ya kita biasa beresin bangku, beresin, lihatlah pokoknya kembali bersih. Tapi puji Tuhan, kita bertiga sebetulnya di Boksil itu ada saya, ada Dion dan ada Patrick. Satu lagi Patrick ya. Bertiga. Tapi puji Tuhan yang bantu kita sebetulnya banyak. Jadi ada yang datang itu padahal mereka bukan koordinator, tapi mereka bantuin bersih-bersih. Nanti ada yang bantuin vakum, ada yang bantuin buang sampah. Jadi kerjasamanya itu bagus banget. Banyak lah yang bantu kita, puji Tuhan. Ini yang dibilang sama Pak Heru nih kemarin nih di Obaja juga nih. Banyak banget di KKI yang melayani tapi namanya nggak terdaftar. Betul. Iya. Jadi banyak orang di belakang layar sebetulnya. Makanya mungkin nanti kita discuss juga lah, maksudnya melayani itu kan nggak selalu, misalkan live stream, atau putra altar, atau jadi leader gitu. Sekedar bersih-bersih dan misalkan yang lain pun udah termasuk melayani juga kalau aku. Sejak misal live streaming dimulai, kalian tuh mulai buka pintu jam berapa sih? Buka pintu gereja? Sejak misa live streaming ini, misanya dimajuin. Jadi kita mulai jam 10. Jam 10 berarti kita mulai jam 10 pagi. Misa tuh misa jam 10 pagi kita mulai. Kita mulai misa, kita mulai live stream. Tapi kalau persiapannya biasa kita 2 jam ya, Dion ya. 2 jam. 2 jam sampai dulu waktu pertama kali malah lebih. Itu kita masih belajar kan. Jadi tunggu. Jam 8 pagi lu udah buka pintu nih, si Dion. Hah? Iya.
Jam 8 pagi kita udah di gereja. Ngapain? Dulu, tapi sekarang kita karena udah biasa, jadi 8:30 lah kita datang. Iya cuma beda setengah jam doang lebih cepet. Jadi iya, karena banyak banget persiapannya Dion ya. Iya, kan kita bukan mempersiapkan live stream aja. Kita kan juga nyiapin persiapan misanya juga. Nggak cuma live stream. Kan tetap kayak hostis segala macam. Iya. Hostis, lilin, dan segala macam perlengkapan misa tetap harus disiapin. Jadi kita tim Boxil merangkap tim live streaming kok di Boxil sekarang. Wah, nah kalau saya lebih ke arah live streamingnya, kalau Dion lebih ke arah persiapan bantu di persiapan misa dan sound system dia. Oh, oke. Berarti ada pembagian tugas juga nih ya? Iya, kita juga banyak dibantu juga sih. Nanti ada misalkan Heru yang bantu. Kalau misalkan lagi misa besar, Heru bantu. Atau si biasa Rudi Pangestu juga bantu untuk live stream. Dan jangan salah, Ketua KKI kita juga sibuk sekali itu di belakang layar. Oh iya. Kelihatan kemarin gue ikut misa apa itu? Misa Jumat Agung sama misa hari Minggunya, Minggu Paskanya. Buset, foto terus dia. Berarti Mas Budi juga terlibat ya? Terlibat sekali dia. Apalagi 6 bulan awal ya, lewat itu ya. Tuh komposisinya tuh timnya cuma berlima gitu. Siapa aja tuh? Sincal, gua, Mas Budi, Heru, sama satu yang bawain misa. Nada si Dena, Kanandang. Udah kan waktu itu kan 6 bulan awal kan benar-benar ketat ya. Maksudnya ketat apa nih? 5 orang doang di dalam gereja. Nggak boleh, kan nggak boleh. COVID restriction itu dari Paskah ya kita ya. Iya, Paskah tahun 2020 kita mulai live streaming itu pertama Paskah. Nah itu kita merangkap juga waktu itu kan. Kita tugas misa juga. Putra altar juga. Leader juga. Nanti nyanyi kur juga. Ini kan berarti kan ada bagian-bagiannya juga sebenarnya. Artinya kan ini sebenarnya teman-teman yang ingin atau ada hati lah untuk melayani sebenarnya bisa aja kan mereka mengisi kan. Hanya saja itu kan waktu itu kan kondisinya kan restricted kan. Nggak boleh banyak-banyak orang. Sekarang kan udah balik. Sekarang kan kita udah misa seperti biasa. Bisa dong buat teman-teman yang mau melayani ya. Betul. Banyak ya, ada reader, ada putra altar, ada lektor, live streaming sendiri mungkin kalau kita bisa lebih dari 2 orang yang tugas lebih bagus kelihatannya. Kayak Suhandi sama Ray kan juga cuma berdua. Soalnya itu banyak sekali yang dikerjain, ada yang mulai dari cabling segala macam, terus lagi live streaming itu juga operator operatornya ada yang operator OBS, operator kamera segala macam. Nah kalau di Boxil ya cuman kita berdua sekarang. Wah, jadi waktu awal-awal kalau boleh tahu nih waktu awal-awal berapa jam sebelum misa udah nyampe di gereja? Yang pertama kali mungkin lebih ya, Dion ya. Waktu Paskah itu kita, Paskah itu masih primitif kita. Primitif, mas satu kamera itu. Satu kamera pakai webcam aja, webcam biasa, webcam buat komputer. Belum pakai OBS ya? Misa pertama belum. Misa pertama itu masih webcam aja. Webcam, kita masuk ke YouTube langsung. YouTube langsung broadcast, jadi kita nggak bisa pasang apa-apa di bawah. Nah, kayaknya misa kedua apa ketiga Jumat Agung kalau nggak salah kita udah mulai. Mas Budi yang mulai sebetulnya. Mas Budi yang mulai operate OBS. Jadi itu dia guru besar sebetulnya. Terus saya guru kecil. Nah, terus Suhandi ini Sifu sekarang. Kalau ada istilah guru perguruan kencing berdiri, murid kencing berlari, ya itu Suhandi itu. Sekarang berlari dia. Sudah mengejar gurunya. Mengejar ya. Iya, lebih canggih dia sekarang. Dia sampai nanya itu nanti kabel sama mixer dikemanain ya abis ini katanya. Kalau misal online udah bubar. Ya kita buka jasa lelang. Jasa YouTuber. BTW gitu. Ini yang berarti yang ngebawa-bawa OBS ini, program OBS ini Mas Budi Pranoto ya? Pertama kali Mas Budi Pranoto yang memperkenalkan. Jadi dia sebetulnya kan waktu misa Trihari Suci yang di Paskah 2020 itu kan sangat limited ya. Kita cuman pakai webcam, terus suaranya itu kita nggak pakai mixer, kita dari suara gereja speaker langsung masuk ke webcam. Jadi makanya suaranya gebrek gitu. Oh, jadi ada problem sendiri sebenarnya di gereja Boxil ya?
Karena kan gerejanya besar. Gereja besar itu kan sound system biasanya kan echo. Oh, tapi Mm-mm. gue dengar dari ceritanya si ini si Suhandi bahwa katanya pernah juga udah dimaksimalin suaranya masih nggak kedengeran di waktu misa di Boxhill. Jadi problemnya apa sebenarnya? Pernah Iya udah ketemu belum? itu sih mungkin setelan di mixer aja sih. Ah, oke Mm-mm. oke. Jadi Tapi bukan. ya itulah kita tuh tanya Dion ya. Kita tuh sampai kita udah berapa? Sudah setahun lebih kan ya streaming ya Dion ya. Iya. Tiap kali streaming tuh ada aja masalahnya Problemnya. Ada yang masalah. tapi puji Tuhan ya ini makanya miracle happens ya. Kalau kita emang kerja buat Tuhan, Hah? terus kita emang maksudnya baik, miracle happen. Jadi kadang-kadang sampai kemarin pun kita mau misa yang besar apa misa terakhir di Boxhill Jumat pertama Jumat Agung ya. Iya, Jumat Misa Agung. Paskah? Misa Paskah kan yang minggunya. Jumat Heeh. Agung tuh Oh, Jumat kita Agung, iya. Jumat Agung tuh kita udah siap-siap semua. Gue bilangin ke Dion, OBS gue crash nih. Hah? OBS Serius gue lu? crash, serius. Eh, Kita udah siapin semua. Itu 15 menit sebelum misa OBS gue crash. Waduh. Terus Jadi kok gue kayak harus gitu? restart OBS ya. Puji Tuhan makanya gue bilang abis itu restart OBS, restart komputer, oke. Dan Oh, selama misa itu ya deg-degan juga kita nih kalau sampai crash gimana gitu. Tapi ya makanya kalau gue bilang kalau tangan Tuhan bekerja itu ya lancar aja. wih di. Makanya Terus itu bantu kita. pasti. Ya, makanya ya Yon ya, itu miracle ya. Iya. Terus Beberapa kalian kali kayak gitu. beberapa kali. Iya. Wih Tiap di. kali itu pasti ada masalahnya ntar yang kamera nggak kedetek, yang suara nggak masuk. Soalnya begini, OBS itu kan sebetulnya open source. Nggak ngerti nih gue nih. Gue bukan Open source orang IT. program. Jadi dia itu kita kan freeware. Jadi Programnya free, Gratisan. gratisan. oh, pasti ada Programnya aja free. ya. Eh, Jadi itu yang develop community sebetulnya. Programnya stabil atau enggak itu ya tergantung bagaimana kita operate-nya. Kadang-kadang kita mungkin nggak operate sesuai yang harus 1, 2, 3, kita operate-nya cuma 1, 3, 4 gitu. Oh. Kan kita nggak Oke. tahu. Kadang-kadang kan kita masih ada mungkin step yang hilang atau apa gitu kan. Kita masih belajar juga sekarang. Jadi ya itu. Jadi kadang-kadang nggak stabil. Karena nggak stabil, ya masih ada aja. Tapi ya oke lah kita so far mungkin sekarang udah lebih tahu lah kalau misalkan ada masalah dengan sound atau masalah dengan video, kita tahu bagaimana ini. Cuman ya tetap aja ada masalah itu. Kalian berapa lama belajarnya? Belajar. Oh, nggak kita ada. sih sekarang- selalu belajar ya. Soalnya kita learning by doing Ah, aja. Iya. karena selalu ada masalah ya. Iya. Iya, nanti Wah. kadang-kadang ada update gitu kan. Ada update, kita update gitu. Habis di-update, nanti video card-nya nggak kedetek. Wah, parah itu mah deg-degan ya sepanjang misa. Wah, iya. Kalau kayak besok kan kita kan tugas live stream terakhir nih ceritanya. Tapi habis ini mungkin kita masih ada lah misa-misa besar, mungkin kita masih live stream mudah-mudahan. Ada Tapi masih misa apa pemilu. pemilu. Nah, itu misa besar besok ya mudah-mudahan lancar sih. Cuman biasanya ya kita deg-degannya sih masih biarpun udah setahun lebih. Gile. Tanya Dion deh, kalau udah mau live stream, gue cuman diem aja pokoknya depan komputer. Mau diajak ngomong apa, Nggak gue bisa nggak. diajak ngomong. Fokus ya. Fokus. Oh, astaga. Jadi gue lihat lu Cel sering pakai apa itu headset begini itu. Oh, ini headset ini, iya. Jadi Bukan maksudnya pas misa sono tuh lu ngedengerin suara dari YouTube-nya atau bagaimana? iya, jadi biasanya kita live stream kan. Aha. Jadi gue ada satu mobile phone yang gue langsung nyalain YouTube di situ. Oh. Jadi kalau misalkan ada kekat atau apa segala macem, kita tahu gitu loh. Jangan kan biasanya OBS itu ada delay sekitar 20 second dari lo Real. dari upstream ke Uh-huh. YouTube sampai YouTube-nya ditonton sama umat itu ada 20 second, sekitar 20 second delay. Oke. Jadi paling enggak kalau ada apa-apa kita dalam 20 second itu tahu lah. Masih ada chance buat diperbaiki ya. Nggak ada sih. Ya, Nggak ya udah gitu mau diapain. Ini kan live ya. Paling nggak kita tahu lah. Kalau misalkan ada apa mikrofonnya masih di mute, kita tahu lah. Tiba-tiba kok nggak ada suara. Ya, atau misalkan yang banyak kejadian tuh Dion jagonya suara kresek-kresek.
Hah? Nah, nanti Dion bilang ke gue, Cel, suaranya kerasa-kerasa. Nah, nanti gue di OBS-nya gue bisa main. Ini mau lihat OBS nggak? Silakan share. Ini lu mau tunjukin cara operate ini ya? Iya, ini dapurnya OBS kayak begini. Aduh, Bisa lihat gua nggak? nggak ngerti ini kayak Nah, beginian. Aduh, ini komplek dapurnya banget. OBS. Jadi di sini tuh kita ini sebetulnya operate-nya sih kayak operate. Lo kalau tahu PowerPoint mirip lah. Ini kan nih yang kemarin si Suwandi bilang scene tuh ini scene. Oh, yang Jadi tulisan-tulisan. betul. Jadi ini nanti kalau gua ini misalkan kayak gini ya. Bisa lihat ya sekarang ya. Bisa. Nah, ini apa yang tampil di sini tampil di YouTube. Oke. Nah, yang tampil di sini ini sebetulnya dikontrol sama scene ini. Jadi misalkan untuk Itu kan buat bacaan tulisannya. pertama di sini. Oh, Nanti itu tulisannya tuh keluar. kita juga bisa bikin picture in picture di sini. Misalkan mau masukin apa. Ini soalnya kameranya lagi connect ke Zoom, jadi gua ini blank hitam. Oh. Tapi kalau connect nggak lagi real time ini ada gambarnya. Ini, jadi nanti ini terus nanti kita set di sini yang tadi gue bilang, misalkan si Dion bilang, Cel suaranya kegedean gitu. Nanti gue mainin di sini nih. Ini ada mixernya juga di sini. Nih gue kecilin, gue gedein gitu. Gitu doang sih. Terus yang sources itu apaan sources? Sources ini jadi tiap scene ini satu source. Jadi ini kamera satu source. Nanti ini satu source juga gitu. Jadi semua yang ada di template, yang ada di palette ini, istilahnya palette, ini semua source diatur sama ini. Jadi misalkan ya, ini kan ada bacaan pertama nih. Bacaan pertama tuh ini source-nya. Nah, ini kalau gue disable, hilang dia tuh. Oh, jadi sources itu maksudnya dalam satu layar tampilan di YouTube itu kita mau berapa scene bisa ditampilin ya? Betul. Oh, oke. Nah, kayak di sini nih satu scene ini biasanya kan kita di Boxhill pakai 3 kamera. 3 Ini kamera. kamera 1, kamera 2, kamera 3 gitu. Kok bisa banyak begitu pakai 3 Iya, kamera? jadi satu tuh biasanya buat main kamera buat ke altar. Terus yang side kamera ini biasanya buat reader. Buat Nanti lektor, biasanya si Dion bantuin gue nih geser-geser kamera gitu. Ya Yon ya. Iya. Yon ke kiri dikit. Ya kiri dikit. Kebanyakan. Kanan gitu. Makanya dikerjain aja. Ya, Kayak tukang parkir. Zoom. Kebanyakan zoom ya. Ya, kebanyakan gitu. Tapi waktu lu ngontrol kameranya, Dion, itu lu nggak ada kelihatan di kameranya itu terlalu, misalkan pas mau di zoomin gitu, nggak kelihatan emangnya? Kelihatan. Kan di belakang, iya. Tapi kan selera gue sama Mitchell kan beda, bos. Oh, oke. Jadi kan sutradaranya Mitchell, jadi gue harus ngikutin Mitchell dong. Karena dia yang pegang di itunya, dia ngeliat juga ya tampilan di YouTube ya. Gue direkturnya, men. Kalau di Misa gue direktur. Orang pastor aja ngikut sama gue. Pastor, jangan mulai dulu. Oke, saya tunggu gitu. Serius? Iya dong. Semua ikut gue. Ini sutradara deh, sutradara. Oh, ini pas bisa waktu dulu kali ya, waktu masih COVID. Tapi sekarang pun soalnya kan kita gini. Jadi kalau waktu live stream itu kan kita harus mikirin yang nonton di rumah juga. Jadi jangan sampai kita udah kasih pembukaan segala macam, tapi orang yang di rumah nggak tahu apa-apa, tahu-tahu Misa mulai gitu kan nggak enak. Jadi biasanya sebelum Misa mulai, gue kasih aba-aba ke yang pembuka. Bisa kan kalau di depan ada selamat datang umat KKI di Misa minggu keberapa gitu. Nah itu biasanya gue yang kasih aba-aba atau Dion yang kasih aba-aba. Ya start sekarang gitu. Jadi kalau gue nggak kasih aba-aba atau Dion nggak kasih aba-aba, nggak bisa start tuh Misa. Widih. Powerful bos, makanya belajar OBS lah. Ya bentar lagi udah nggak dipakai nih. Iya, ya gitulah. Terus kita kalau hebatnya, enaknya sih kalau ini kan cuma satu scene. Nah kalau kita lagi live stream kita pakai studio mode. Jadi apalagi nih studio mode? Ini yang live stream. Ini yang bakal mau kita naikin ke YouTube. Jadi ini yang live. Ini yang lihat ini kan beda nih. Ini sama ini. Bacaan 1 Mazmur. Nah, jadi ini yang live, program ini yang live ke YouTube. Nah, ini yang berikutnya. Nah, misalkan ini bacaan pertama udah selesai, sekarang Mazmur ya. Gue bisa tinggal gini aja, fade, ganti. Sekarang orang lihatnya yang Mazmur.
Oh, maksudnya lu harus bisa preparein buat next scene Betul. maunya kayak gimana ya? Jadi sebelum naik, misalkan kita mau ganti kamera, mau ganti teks, mau ganti apa di sini bisa. Tapi kalau udah naik ya Oh, udah sejadi-jadinya kalau udah naik. iya. Kalau Mau udah salah ya udah, mau diapain? Itu ya juga live sekalian juga kan? fungsinya ganti kamera juga kan. Iya, Kamera 1, kamera 2, view-nya mana yang Ada dinaikin. chance lah at least-nya ya. Iya. betul. Udah nanti kalau kita mau apa namanya belajar, kita bikin Obaja untuk OBS training training. OBS. Iya. Iya. Mantap itu, ya kan? Nanti kita kenain. Nah ini mungkin bisnis buat KKI juga. Jadi setelah Wih deh. kita nggak ada live stream, nah kita bikin training, kita suruh umat yang ikut bayar. Tapi habis itu nggak bisa dipakai buat apa? Waduh. Gurunya Suhandi, Eh. karena dia Sifu sekarang. Serius dia udah tambah lebih Oh, jago dia dari canggih kalian? banget. Dia bisa Iya. tulisannya bisa jalan-jalan. Hah? Datang hilang gitu. Bentar. Emang kalian nggak bisa bikin begitu? Ya, Bisa kan? Bisa sih. Iya, kalian tuh merendah sih. Ini gue nggak bohong. Jadi Suhandi itu dan Ray ya itu kayaknya operate OBS-nya sekarang lebih advance dari kita nih. Serius? Nggak, gue nggak joking ini, tapi serius. Wow. Kok mereka kayaknya ngomongnya kemarin tuh kalian tuh expert loh. Ya. Belajarnya dari kalian berdua ini. Makanya gue bilang guru kencing berdiri, murid kencing berlari, itu dia udah berlari sekarang. Wah. Nah, kayak kita sama Budi, kita belajar dari Budi gitu. Nah, kita lebih advance. Nah, nggak bilang advance lah, nanti bukan Budi marah, ini dipotong ya. Enggak lah, dia nggak bakalan marah lah. Tapi by the way, dari awal-awal tuh ya, dari awal-awal Misa Online, kira-kira pernah dapat kritikan yang ini enggak? Soalnya gue yang nonton nih ya, gue jujur aja yang nonton. Waktu awal-awal Misa Online itu gue bisa baca komennya kan di situ. Wah, suaranya nggak kedengeran lah. Iya. Terus Mas Budi kayaknya pernah diiniin kali ya di SMS gitu ya. Mas Budi ini suara pastor kecil tapi kok yang lektor kedengeran. Nah, gitu. Jadi nggak tahu ya, ini mungkin di awal-awal. Tapi kalian waktu awal-awal gitu ada nggak dapat kritik-kritik yang cukup tajam gitu perihal menjalankan misa online gitu? Kalau kritik Dion dulu deh. Ya, kalau kritik sih gue nggak pernah denger ya, Cel ya. Nggak pernah ya? Kalau misalnya Entah itu di SMS atau ngomong langsung. Mungkin ya itulah mungkin kritik. Tapi kalau kritik itu kita lihatnya kalau orang masih kritik berarti mereka masih nonton. Iya dong. Yang kalau nggak ada yang kritik bingung kita, kok jelek nggak ada yang kritik gitu, berarti nggak ada yang nonton. Ntar YouTube viewernya cuma 1, nah cuma kita doang yang nonton tadi. Iya, ngetes. Soalnya kalau misalnya udah mulai misa online ya, gue nggak bisa baca segala macam itu chat-chatnya. Jadi udah, pokoknya kita fokus saja buat misanya. Betul. Gitu. Paling terakhir aja kita bilang terima kasih gitu. Iya, karena kalau misa live streamingnya udah selesai kan chatnya juga udah hilang kan. Kalian dulu pernah baca. Ya, Yon, kita tengah-tengah misa modem mati ya. Ingat nggak lo? Serius lo? Iya, untung udah ekaristi, tinggal berkat penutup aja hilang. Pernah tuh kejadian sekali. Waktu misa apa ya Dion ya? Lupa gue. Jadi? Udah selesai? Ya udah selesai. Ya udah, modemnya mati mau diapain? Kita tergantung sama ini. Modem wifi-nya ya? Kan? Iya. Ayo. Kalau jaringannya lagi jelek ya jelek juga pasti. Jelek juga, putus-putus. Kita pakai 4G kan, kita pakai 4G modem soalnya. Soalnya di Boxil itu kan kita nggak punya wifi. Jadi wifi-nya kita pakai wifi mobile wifi. Oh, nggak ada wifi. Terus yang supply itunya modemnya siapa? Yang bayar kuotanya? Nah, itu puji Tuhan juga. Kita makanya kalau komunitas kita sebetulnya alat-alat juga kita banyak disumbang. Oh ya? Iya. Nggak ada yang beli kali kita. Dari kamera segala macam. Maksudnya dari uang KKI keluar ya, itu nggak ada kayaknya. Tapi mungkin boleh di confirm sama Mas Budi. Tapi kayaknya gue boleh bilang mungkin sekitar 60-70% alat-alat itu kita either dikasih atau dikasih pinjam. Widih, ada aja ya? Iya. Makanya kritikan itu juga membuat kita jadi bangun lah. Bangun kita juga kan. Jadi kan orang tahu keterbatasan kita apa. Nah, jadi orang bisa membantu untuk membuat lebih baik ya begitu.
Tergantung juga Dion ngomongnya bagaimana kan, kritik yang mau bangun Ya, itu kan. misalkan kayak suara itu ya, kayak suara yang jelek itu, Hmm. suara yang jelek itu, terus kan kita mikir gimana kalau suaranya misalkan, soalnya suara kalau kita ngandelin suara dari gereja langsung masuk ke OBS nggak lewat mixer, Hah? itu ya kayak tadi gitu. Jadi suaranya kita nggak bisa kontrol kan. Itu tergantung suara di gereja aja gitu. Jadi semua pick up, ada suara, nanti kayak lo bilang kemarin ada suara burung lewat ya masuk juga gitu loh. Oh. Jadi kita discuss waktu itu sama Dion, sama Budi, sama Rudi juga kalau nggak salah. Terus akhirnya ada orang yang dengan sukarela meminjamkan sound card-nya. Apa? Sound card. Jadi masuk ke filter ya? dari enggak Filter. sound card. Jadi Apa sih ini prosesnya soundcard? sound card itu jadi dari mixernya gereja Iya. itu masuk ke komputer itu pakai sound card supaya suaranya bersih. Ih, jadi kayak filter, sound filter gitu juga kali ya? Betul. Ah, Iya, oke. dia bisa filter juga. Cuman jadi kalau kalau kita ngandalin mic dari kamera itu kan berarti dia pick up suara di gereja, apapun suara di gereja masuk. Oh, Tapi kan oke. sebetulnya suara itu kan asalnya dari mic-mic yang kita pasang. Misalkan ada mic di pastor. Nah, itu tugasnya Dion tuh. Mic di pastor, nanti ada mic Hmm. di reader, ada mic di core. Iya, iya. Nanti Dion biasanya dibantu sama Heru, sama siapa lagi Dion ya? Rudi biasanya ya. Nah, dia setup sound system. Nanti dari sound system, kita kan semua mixer, mic kan masuk ke mixer sebetulnya. Jadi mic-mic mic kita pasang yang buat reader, buat pastor, buat segala macam kan masuk ke mixer Heeh. gereja. Dari Iya. mixer gereja nanti kita masukin ke sound cardnya masuk ke komputer jadi langsung bisa ke OBS. Jadi suaranya jernih. Jadi suara-suara yang misalkan masuk dari kamera itu nggak kedengeran ya? Atau Nggak suara-suara? kedengeran, kita biasanya matiin di itu. Jadi source-nya OBS itu cuma dari mixernya gereja aja. Iya, gue denger juga tuh soal ini juga. Kayaknya awal-awal kayaknya webcam dipinjemin sama Simon ya, Ya, kalau nggak salah. ya itu banyak lah. Kita terus dari webcam, terus kita sekarang pakai SD kamera. Oh, oke. Dari satu, nah jadi dua, terus sekarang jadi tiga. Tadinya Iya. kita mau yang pakai Wow. kayak di studio Channel 9 gitu. Widih. Iya. Serius? Udah minta ke Mas Budi, live streamnya di stop. Data Aduh. terputus deh. Baru mau main-main lagi ya. Iya. Seru lah, tapi seru lah. Hmm. Kalau gue bilang sih, kita juga nggak tahu apa-apa pertamanya. Cuman ya itulah, kalau kita mau belajar, ya semua kalau dibelajarin pasti bisa lah. Kesannya selama ini melayani di bidang misa online, itu apa sih menurut kalian? John dulu deh. Kesannya ya. Kesannya sih sebenarnya menyenangkan juga ya, Peter ya. Maksudnya Asik. walaupun iya asik juga. Walaupun kita waktu itu 6 bulan pertama tuh kita setiap minggu loh sana kan ke Bokil buat nyiapin misa online. Nah, tapi bersyukur dari situ ya kita ya ini ya karena kita mengerjakannya juga dengan senang ya. Nah di situ kita jadi belajar banyak gitu loh. Jadi sebelumnya karena gue nggak tahu bagaimana cara sound system, si Heru bantuin nunjukin caranya. Nah kira kita lama-lama bisa pick up gitu loh. Kita bisa saling mendukung. Nah di situ. Jadi misalkan kita mengadain misa online, misalnya udah 2 bulan, setelah 2 bulan gitu ya, kita udah tahu Michel harus ngapain, gue ngapain, Heru ngapain. Nah, jadi kita semua udah tahu tugas kita masing-masing. Jadi kita cepat buat nyiapinnya. Gitu loh. Jadi kita udah tahu sama tahu. Ya di situ sih kita menangkan. Komunikasinya gampang jadi ya. Dulu kita pakai stopwatch. Buat apa? Jadi kita timing gitu. Kita mau tahu. Jadi kan pertama-tama kayak tadi si Dion bilang 2 jam atau 2 jam lebih lah kita pertama-tama kali setup tuh. Terus ada satu hari gue bilang sama Dion, Yon, hari ini cuma sejam loh. Jadi minggu depan kita bisa datang jam 9. Oh, preparingnya. Iya. Jadi kita udah terbiasa, jadi udah tahu lah fungsi dan tugasnya masing-masing gitu loh. Wow. Nah, terus kita bersyukur setelah 6 bulan setiap minggu nyiapin, akhirnya kita dibantu. Kita di Boxel ada 2 tim gitu loh. Jadi gue sama Michel,
di misalnya minggu pertama ya. Nah, nanti minggu keduanya Mas Budi sama Ko Rudi. Nah, jadi kita alter. Nah, itu udah mulai meringankan tugas kita tuh. Jadi, setiap 2 minggu sekali. Iya. Apalagi sekarang dari 3 bulan yang lalu ya, udah mulai dibantu juga sama yang Stella Maris. Nah, itu lebih membantu lagi gitu loh. Jadi paling enggak misalnya jadi mungkin umat juga lihatnya, oh kok misalnya nggak diboksil terus gitu kan, bosan juga. Iya. Gitu. Dan kalau di Stella Maris tuh keren loh. Misal lo datang kan, itu kayak Bon Jovi live in live loh. Iya. Maksudnya hall, ya. di hall gitu, terus di depan pasang proyektor 2 kan, kiri kanan. Oh iya. Live langsung. Misalkan kalau ada orang di luar lihat, wih keren juga nih kayak Bon Jovi live in concert. Tapi serius sih, kadang tuh kan umat kan nggak bisa lihat kan, kayak mau harus merespon itu, misalkan pas Mazmur atau itu kan harus merespon kan. Kadang ditampilin dengan ada proyektor seperti itu memang cukup membantu sih memang. Mungkin buat kita beban ya sebetulnya, karena kita harus tiap minggu pertama-tama itu, apalagi waktu listrik benar-benar listrik itu kan kita harus jaga orang yang ketemu itu kan juga nggak bisa semua ketemu semua. Jadi kita cuma punya satu tim sebetulnya. Jadi yang datang ya itu aja, karena kita emang nggak bisa buka ke orang lain. Karena kan restriction, jadi kita cuma scope-nya itu supaya kecil. Jadi misalkan amit-amit ada apa-apa, yang kena cuma kita aja gitu loh. Pertama sih beban ya, cuman ya karena kita ngerjainnya juga bareng orang-orang yang maksudnya punya satu tujuan lah untuk mungkin melayani Tuhan ya. Terus juga ya fun lah. Yang kalau buat gue sih itu waktu pertama-tama sebetulnya hiburan juga. Karena semua orang nggak bisa keluar rumah, gue bisa keluar rumah sampai ke Box Hill, coba dari Milpark. Gila. Kan, jalanan kan enak banget, jalan gitu. Sepi ya? Sepi banget. Lu berapa lama dari Milpark ke dulu cuman Box Hill? Waktu zaman-zaman itu cuma 25 menit, paling 20 menit sampai 25 menit. 25 menit. Kalau normal sekarang mungkin sekitar 45 lah sampai 45 menit. Iya, kira-kira kalau dengan traffic ya. Lu Dion dari rumah ke Box Hill berapa lama? Setengah jam lah. Setengah jam. Itu pas sekarang. Kalau dulu kan 15 menit 20 menit nyampe. Iya, enak. Orang-orang tinggal di rumah nggak bisa kemana-mana, kita dapat surat kuasa men. Nih, gue ngeliat kalian di masa restricted gitu masih bisa ngeliat hal positifnya ya. Makanya kalian nggak stres kali ya. Ya. Maksudnya? Iya, maksudnya kan di luar sana itu kan maksudnya dengan bencana seperti ini, pandemik seperti ini kan orang malah banyak yang stres kan ya. Tapi kok malah ngeliat kalian yang malah ditambahin kerjaan istilahnya ya. Harus ke gereja lebih awal, kok kesannya kan itu kan menjadi kayak menyita waktu. Satu lagi keuntungan kita saat itu. Yang lain nggak bisa terima komuni, kita bisa loh. Betul ya? Wah, iya benar. Iya. Coba orang cuman live stream cuman komuni batin, kita komuni kita makan mau 10 juga bisa gitu. Wah, iya benar-benar bikin sirik beneran nih. Lu ngasih taunya sekarang lagi. Iya. Aduh, iya gue masih ingat sih waktu itu kayaknya sengaja dibikin komuni batin ya supaya kok yang di sana boleh nerima, kita nggak bisa nerima, kita ngapain nih selama ini. Waktu itu belum ada komuni batin kan ya, belum ada doa komuni batin kok nggak salah. Betul. Jadi ya itu sih juga kan ya waktu itu komuni batin itu. Iya, dan gue juga sempat lihat waktu itu misa pas Pastor Trino sakit ya kok nggak salah ya. Oh itu betul. Iya. Wah itu canggih itu. Iya itu. Kali. Jadi itu kita nggak ada yang di gereja sebetulnya. Jadi kita live stream dari berapa tempat ya? Dion 4 ya? 4 apa 5? Masing-masing rumah ya? Iya. Wah itu. Gua serius. Gue operate OBS dari sini, dari rumah. Pastor misa waktu itu masih di Box Hill dia, belum pindah ke Preston kan. Dia misa dari tempat dia di Box Hill. Yang biasa dia pakai buat misa harian. Iya. Terus Dion sama Dena kalau nggak salah nyanyi dari rumah mereka. Mazmur ya? Bener ya Dion ya? Iya, bacaan. Terus Mas Budi operate. Jadi kita pakai Zoom untuk komunikasi sama pastor. Itu serius waktu pertama gua nonton itu.
Pertama misa online yang mix itu yang pas pastor sakit. Ini kayak bencana ya, tapi kesannya gue ngeliatnya kalian tuh aduh top BGT lah pokoknya, TOP BGT serius. Ini bagaimana operasinya ya gue bilang. Pakai OBS aja tuh udah bingung sebenarnya buat gue. Jadi kita masukin Zoom ke OBS. Iya gila canggih banget sebenarnya. Terus Mas Budi yang operate Zoom-nya supaya ngatur siapa yang masuk Zoom. Nah, gue ngatur OBS-nya dari sini. Jadi ya, tapi balik lagi lah kalau emang kita kerja buat Tuhan pasti ada jalan ya Dion ya. Betul nggak? Iya. Betul. Asiknya gitu ya, orang anak Tuhan gitu tuh. Kalau ngeliat masalah malah justru tambah kreatif ya. Betul. Kalau harus begitu dong. Iya, mantap. Tapi ya itulah puji Tuhan. So far banyak yang bantu lah kalau di kita. Makanya kalau kayak kemarin si Suwandi bilang juga kan kalau nggak salah di Obaja, kita kan membantu Tuhan nggak cuman dari sisi yang bersangkutan dengan liturgi sebetulnya. Dari sisi yang lain kan kita bisa bantu ya kayak gini live stream. Kayak lo Obaja juga sebetulnya kan pelayanan juga. Iya, walaupun ini cuap-cuap isinya ya. Gue cuma cuap-cuap aja ya. Apalagi cuap-cuap sama kita yang nggak ada isinya begini. Serius ini kan sebenarnya buat mengisi waktu biar kagak bosan di rumah kan. Waktu itu gue juga nggak boleh kemana-mana kan. Jadi mendingan nonton Obaja. Pesan dong buat teman-teman umat yang belum terlibat nih dalam pelayanan dan pengen melayani tapi ragu-ragu atau belum terpanggil hatinya. Ada pesan nggak buat mereka? Jangan takut untuk mencoba melayani. Apapun bentuknya, walaupun dipikirkan itu hanya kecil, tapi itu sangat membantu. Bukan hanya kepada diri sendiri, tapi kepada orang lain juga ya. Soalnya kan kita melayani juga untuk sebenarnya tujuan awal kita untuk memuliakan Tuhan. Itu kita hanya memfasilitasi orang-orang yang ingin ikut memuji Tuhan. Terlibat ya. Iya, begitu sih. Sip. Cel, lu jangan bilang sama, Cel. Apalagi sama. Ya, intinya begitulah kalau kita kalau mau melayani Tuhan tuh bukan caranya banyak sebetulnya. Jadi bisa lewat kayak live stream, kayak Obaja nanti. Jadi jangan dilihat kalau melayani Tuhan kok harus jadi pemimpin atau apa gitu. Tapi ya pemimpin kalau ada yang mau, it's good gitu. Tapi itu kan yang besar. Tapi yang kecil-kecil pun tuh banyak sebetulnya. Jadi kayak tadi gue bilang di Boxhill pun kita banyak dibantu sama orang-orang yang sebetulnya di belakang layar gitu loh. Cuma datang, bantuin kita angkat meja, bantuin kita clean vakum, bantuin kita buang sampah segala macam. Itu juga bentuk pelayanan. Iya. Itu selalu membantu. Iya. Semua ada jalannya lah. Jadi kita kalau gue sih prinsip gue gini, kita dikasih talenta sama Tuhan. Seumpama talenta gue ini di bidang mungkin komputer ya, yang bersangkutan komputer, dengan bersangkutan dengan fotografi, bersangkutan dengan ya yang pokoknya yang teknik gitulah. Jadi mungkin gue udah dikasih talenta sama Tuhan seperti itu, ya gue coba mempersembahkan talenta ini balik kepada Tuhan untuk melayani Dia dan melayani umatnya gitu. Itu sih kalau gue. Iya benar juga. Apalagi kalau gue ngeliat sih kondisi KKI kan udah makin besar, makin kompleks, dan teknologi juga udah makin maju ya. Gue yakin banyak sekali dibutuhkan pelayanan-pelayanan di bidang lain lah ya, nggak cuma melulu di liturgi doang kan. Betul. Banyak misalkan kayak di website kita misalkan, mungkin ada orang yang jago di website bisa. Iya betul. Diperbaiki. Sip. Makasih banyak nih, udah sharing banyak tentang misa online. Sama-sama bos. Thank you udah mau datang. Terima kasih juga untuk kesempatannya. Iya. Mudah-mudahan berguna untuk yang lain. Oh pasti dong, iya. Pasti. Ini kan di Obaja kan otomatis kan ada rekam jejaknya kan, bisa ditonton kapan aja dan di mana saja. Nih kita mau closing nih, siapa yang mau closingin? Dion dong. Tadi gue udah. Gantian Dion closingin Dion. Ya, Sobat Obaja, terima kasih atas partisipasi Anda mengikuti acara ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat dan semakin menguatkan hati Anda untuk turun, untuk melayani demi kemuliaan Tuhan.
dia semakin besar, kita harus kita semakin Semakin kecil. kecil. Terima Bye-bye. kasih, sobat.